Halo semuanya, perkenalkan saya mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan 1 Universitas Negeri Gorontalo. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang materi pada mata pelajaran biologi, yaitu pola-pola hereditas pada makhluk hidup. Baik, yang akan kita bahas pada topik ini ada 5. Yang pertama yaitu penentuan jenis kelamin atau disebut juga dengan determinasi seks. Kemudian yang kedua ada pautan. Yang ketiga ada pindah silang atau crossing over. Yang keempat ada gagal berpisah. Dan yang kelima yaitu gen letal. Yang pertama adalah determinasi seks, yaitu proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin atau gonosom. Nah, gonosom inilah yang kemudian menentukan jenis kelamin suatu individu yang diperoleh dari kedua induknya saat terjadi fertilisasi. Berdasarkan jenis gonosom yang diperoleh dari kedua induknya dapat dibedakan menjadi 2 individu. Yang pertama adalah individu homogametik dan yang kedua adalah individu heterogametik. Perbedaan kedua individu ini kemudian dapat kita lihat pada tabel berikut. Yang pertama yaitu individu homogametik, yaitu individu yang mempunyai satu macam gonosom, misalnya pada Drosophila atau lalat buah betina, di mana jenis kelaminnya itu diberi simbol XX. Hal ini juga sama pada jenis kelamin manusia yang betina, di mana simbolnya adalah XX, begitu seterusnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu individu heterogametik, yaitu individu yang mempunyai 2 macam gonosom. Misalnya pada tabel yaitu Drosophila jantan, di mana diberi simbol XY. Begitu juga pada manusia, yang jantan juga diberikan simbol XY, dan begitu seterusnya. Yang kedua adalah pautan, yaitu peristiwa 2 gen atau lebih yang terletak pada kromosom yang sama dan tidak dapat memisah secara bebas pada waktu pembelahan meiosis. Gen-gen tersebut berada dalam keadaan tertaut sehingga cenderung diturunkan bersama-sama. Pautan gen ini kemudian dapat terjadi pada kromosom tubuh yang disebut dengan pautan gen dan dapat terjadi pula pada kromosom seks yang disebut dengan pautan seks. Yang pertama, yaitu pautan gen. Pada pautan gen, setiap kromosom mengandung gen yang tersimpan di tempat khusus yang disebut dengan lokus. Gen-gen ini dapat berada pada kromosom yang sama atau kromosom yang berbeda. Nah, mari kita amati gambar berikut. Melalui contoh gambar ini dapat kita lihat gambar kedua dan gambar ketiga adalah contoh gen tidak pautan. Sedangkan contoh gambar yang pertama adalah contoh gen pautan atau pautan gen, yaitu gen-gen yang berada dalam satu kromosom homolog yang sama dan letaknya saling berdekatan. Contoh dari peristiwa pautan gen dapat Anda temui pada Drosophila melanogaster atau pada lalat buah. Yang kedua yaitu pautan seks. Dalam kehidupan sehari-hari, mungkin Anda pernah mengamati adanya suatu sifat khas individu yang hanya dimiliki oleh wanita saja atau yang hanya dimiliki oleh laki-laki saja. Peristiwa ini terjadi karena adanya pautan seks. Yang ketiga adalah pindah silang atau crossing over, yaitu peristiwa pertukaran segmen kromatid yang bukan saudaranya dari sepasang kromosom homolog. Pindah silang terjadi saat pembelahan meiosis 1, yaitu pada akhir profase 1 atau awal metafase 1. Pembelahan tersebut menghasilkan kombinasi baru dari sifat induknya. Pindah silang mengakibatkan terbentuknya 4 macam gamet, 2 macam gamet yang sifatnya sama dengan induknya, dan 2 macam gamet yang merupakan hasil pindah silang. Untuk lebih jelasnya, dapat diamati pada gambar di samping.
Peristiwa pindah silang akan menghasilkan keturunan dengan sifat yang baru. Hal ini disebabkan karena adanya rekombinasi gen, yaitu penggabungan dari sebagian gen induk jantan dengan sebagian gen induk betina pada saat proses fertilisasi atau pembuahan, sehingga menghasilkan susunan pasangan gen yang berbeda dari gen-gen induknya. Yang keempat adalah gagal berpisah, yaitu peristiwa gagalnya satu kromosom atau lebih untuk berpisah ke arah kutub yang berlawanan pada saat anafase meiosis 1 maupun meiosis 2. Jadi dapat kita lihat bahwa penekanan pada gagal berpisah ini hanya terjadi pada tahap anafase, baik di meiosis 1 maupun meiosis 2. Gagal berpisah mengakibatkan sel anak kelebihan atau kekurangan kromosom yang disebut dengan sel aneuploid. Nah, gagal berpisah ini dapat terjadi pada gonosom maupun autosom. Pada manusia, gagal berpisah dapat mengakibatkan beberapa sindrom, di antaranya sindrom Down atau idiot mongoloid, sindrom Turner, sindrom X-triple atau wanita super, dan sindrom Jacobs. Yang kelima adalah gen letal, yaitu gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot, sedangkan dalam keadaan heterozigot, individu dalam keadaan normal atau subletal. Gen letal ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah gen letal dominan, dan yang kedua adalah gen letal resesif. Yang pertama adalah gen letal dominan, merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot dominan. Sedangkan dalam keadaan heterozigot, individu dapat bersifat subletal, tetapi mengakibatkan terjadinya kelainan. Contohnya dapat kita amati pada gambar di samping, yaitu ayam redep atau ayam ceper, di mana gen letal dominan ini menyebabkan kaki dan sayap ayam itu menjadi pendek atau disebut dengan redep. Dan pada manusia, gen letal dominan ini menyebabkan pemendekan ruas-ruas jari. Yang kedua adalah gen letal resesif, merupakan gen yang menyebabkan kematian individu dalam keadaan homozigot resesif, sedangkan dalam keadaan heterozigot dapat bersifat carrier atau pembawa sifat yang dapat diwariskan pada keturunannya. Contohnya dapat kita amati pada gambar di samping. Gen yang terdapat pada jagung, yaitu gen yang dapat menyebabkan kelainan albino pada tanaman jagung. Nah, sifat albino ini kemudian muncul karena tidak terbentuk klorofil. Karena tidak memiliki klorofil, maka tanaman tersebut tidak dapat melakukan fotosintesis, sehingga akan segera mati setelah berkecambah. Baiklah, setelah kita mempelajari materi pada video kali ini, maka kita akan menyimpulkan beberapa poin. Yang pertama, bentuk pola-pola hereditas meliputi determinasi seks, pautan, pindah silang, gagal berpisah, dan gen letal. Yang kedua, determinasi seks adalah proses penentuan jenis kelamin pada makhluk hidup berdasarkan kromosom kelamin atau gonosom. Yang ketiga, berdasarkan susunan kromosom kelamin, tipe penentuan jenis kelamin makhluk hidup dapat dibedakan menjadi 4 tipe, yaitu tipe XY, tipe XO, tipe ZW, dan tipe haplodiploid. Yang keempat, pautan gen dapat terjadi akibat gen-gen terletak pada lokus yang berdekatan sehingga pembentukan gamet saling berkait dan berikatan. Yang kelima adalah pindah silang, merupakan pemisahan dan pertukaran bagian kromatit dari sepasang kromosom homolog. Yang keenam yaitu gagal berpisah, yang merupakan peristiwa gagal berpisahnya kromosom homolog pada saat anafase dari pembelahan meiosis 1 atau meiosis 2. Oleh karena itu, terdapat lebih banyak kromosom pada sel anakan yang satu daripada sel anakan yang lain setelah pemisahan. Dan yang terakhir yaitu gen letal, adalah gen yang dapat menyebabkan kematian dalam keadaan homozigot.
gen letal dapat berupa homozigot dominan maupun homozigot resesif.